Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati Allah. Kita semua telah memahami bahwa tujuan dari ibadah puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar supaya kita hamba-hamba Allah ini menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah. Ayatnya kita sudah sering mendengar di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas diri orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah insan-insan yang hubungannya secara vertikal kepada Allah bagus, pun juga hubungannya secara horizontal kepada sesama manusia juga bagus. Jadi hablum minallahnya wa hablum minan nasnya baik. Sebenarnya kalau kita sudah memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan baik pula hubungan kita kepada sesama manusia, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses dalam pentas kehidupan dunia. Kalau sudah bagus di hubungan tak dengan Allah, bagus di juga hubungan tak dengan sesama manusia, insya Allah apapun profesi kita, kita pasti sukses. Sebenarnya puasa ini akan melatih kita, mengantarkan kita ke sana, menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Orang yang bertakwa itu insya Allah dimanapun dia berada pasti sukses, dimanapun dia berada pasti berhasil. Apapun profesi yang digeluti pasti hasilnya bagus. Tapi tidak semua orang yang berpuasa itu sampai kepada tujuan puasa itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mensinyalir dalam sebuah keterangan hadis, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa, kata Nabi, dia tidak mendapatkan pahala apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Kenapa bisa terjadi yang begini, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Karena memang dia puasa, dia bisa menahan lapar, tapi dia tidak bisa menahan pandangannya melihat yang dilarang oleh Allah. Memang dia bisa menahan haus, tapi dia tidak bisa menahan telinganya mendengarkan perbincangan-perbincangan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dia bisa menahan dirinya untuk tidak berhubungan suami istri di siang hari, tapi dia tidak bisa menahan mulutnya untuk berkata dusta. Dia tidak bisa menahan mulutnya untuk tidak marah. Dia tidak bisa menahan mulutnya untuk tidak menggunjing saudara-saudaranya, menggibah saudara-saudaranya, apalagi sampai kepada memfitnah orang lain. Tangannya tidak dipuasakan. Tangannya itu jari-jarinya, ujung-ujung jarinya sembarang tuh dia pencet itu di HP-nya. Sembarang huruf pencet membentuk sebuah kata, kemudian dari kata membentuk sebuah kalimat, dari kalimat ini menyebarkan berita-berita yang tidak benar.
Sekarang kalau dulu itu kan kita punya mulut itu harimau kita, tapi sekarang ujung-ujung jari kita itu adalah harimau kita. Kenapa? Karena kita sudah beranjak pada zaman di mana eranya sudah menjadi era digital. Dunia ini sudah bisa kita saksikan melalui layar yang begitu kecil. Berita-berita yang kita buat melalui ujung-ujung jari kita itu pada saat yang tidak terlalu lama bisa dilihat oleh orang-orang di berbagai macam belahan bumi Allah ini. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengantarkan kita menjadi insan yang bertakwa kalau kita sudah bisa menahan diri kita dari yang membatalkan puasa dan yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Kalau mata ini sudah bisa kita kontrol, kita sudah bisa menjaga mata kita dari melihat hal-hal yang disenangi oleh Allah saja, atau kalaupun sesekali melihat yang tidak disenangi oleh Allah, segera kita beristighfar kepada Allah. Inilah orang yang puasa, Pak. Kalau dalam keadaan puasa saja pandangan tidak bisa dijaga, apalagi kalau tidak puasa. Kalau dalam keadaan puasa saja telinga tidak bisa diatur, telinga tidak bisa dikontrol, apalagi kalau kita tidak puasa. Untunglah ada bulan suci Ramadan ini, kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa yang kita lakukan. Puasa ini Masya Allah, ini puasa Pak akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi-pribadi yang disenangi orang. Karena kalau kita puasa, insya Allah kita akan menjadi orang jujur. Orang puasa itu insya Allah pasti akan menjadi orang yang jujur. Kenapa? Dilatih kita dengan puasa ini. Di siang hari misalnya Bapak Ibu, kalau kita sedang mengambil air wudhu siang-siang ini, terik sekali matahari, panas, tenggorokan kita sudah haus sekali sebenarnya. Pada saat kita mengambil air wudhu, itu godaannya luar biasa kalau kita berkumur-kumur. Kira-kira siapa yang mau tahu kita menelan air sedikit atau tidak? Tidak ada yang tahu. Biar orang di samping kita itu tidak ada tahu kalau kita menelan sedikit. Tapi apakah ini kita lakukan? Jawabnya tidak. Kenapa kita tidak lakukan? Karena kita lagi berpuasa. Kita yakin bahwa kalau kita menelan air, Allah pasti tahu puasa kita sudah batal. Kita jujur pada diri sendiri. Yang mudah-mudahan dengan kejujuran pada diri kita sendiri, kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti akan berdampak pada kejujuran kepada semua manusia. Berdampak pada semua orang yang berinteraksi dengan kita. Karena kejujuran ini luar biasa mahalnya, Pak. Saat ini kita bisa melihat hampir tiap hari orang yang tidak jujur itu ada masuk di handphone kita. Orang-orang yang mau menipu itu kan orang-orang tidak jujur. Mengatasnamakan hadiah apalah, mengatasnamakan mendapatkan undian apalah, masuk di situ mendapatkan hadiah sekian ratus juta, sekian puluh juta. Ini setiap hari masuk yang seperti ini di handphone kita, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Belum lagi dalam kehidupan keseharian kita, itu kejujuran luar biasa, Pak. Saya teringat itu kepada almarhum ayah saya. Beliau mendidik saya untuk selalu mengapresiasi kejujuran anak-anaknya. Saya adalah anak yang sedikit agak nakal waktu kecil. Itu saku celana, kantong celana bapak saya sudah tahu di mana uang 100.000, di mana uang 50.000, di mana uang 20 dan seterusnya. Saya sudah tahu tempatnya. Kalau saya mau ambil, saya tidak butuh waktu yang begitu lama untuk mengambil uang dalam pecahan berapapun. Dan itu sering saya lakukan, saya ambil. Tapi saya punya keunikan waktu itu, saya pergi belanja. Setelah saya belanja, saya datang ke bapak saya, Pak, kalau kita cari uang 20.000 di kantong celana atas, satu hilang, jangan bagi cari. Saya ambil, sudah di belanja, habis nih. Apakah beliau marah? Tidak. Kenapa beliau
apresiasi yang namanya kejujuran. Karena kejujuran itu mahal. Kita berbeda. Anak tak jujur masih dimarah-marahi. Justru sebaliknya, kalau nabuhi anak tak, kita tidak marah. Akhirnya apa yang terjadi? Berkembanglah dalam alam bawah sadar anak-anak kita. Kalau saya jujur, dimarahi. Kalau saya bohong-bohong, tidak dimarahi. Yang penting saya membela diri saya. Akhirnya itu yang berkembang dalam pikiran anak-anak kita, sehingga dia tumbuh besar menjadi orang-orang yang tidak jujur. Puasa melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur, dan ini adalah merupakan modal yang begitu besar. Dimanapun kita bekerja, profesi apapun yang kita geluti, insya Allah kalau kita jujur, kita pasti disenangi oleh pimpinan kita. Hanya orang yang sedikit tidak waras itu kalau tidak suka sama yang jujur. Kalau bahasa kita di sini, orang jetkonji itu yang tidak suka orang jujur, orang jetkonji. Tapi kalau orang benar pasti suka kalau orang jujur. Dan ini modal besar. Kapan kita kehilangan kepercayaan karena kita tidak jujur, maka hilanglah modal besar kita. Hilang modal besar kita. Orang mungkin bisa dibohongi sekali, 2 kali mungkin kita masih bisa lolos, 3 kali mungkin dia. Tapi setelah itu, apakah orang masih mau percaya kepada kita? Jawabnya tentu tidak. Puasa mengantarkan kita menjadi orang yang jujur. Insya Allah di tempat kerja kita, kalau kita jujur karena berhasil dalam berpuasa, kita pasti akan mendapatkan posisi-posisi yang bagus. Kemudian puasa ini melatih kita, mengantarkan kita untuk dekat kepada Sang Khalik, kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita, dengan merasa bahwa kita ini selalu bersama dengan Allah, bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada pada saat kita berpuasa. Nah, ini kalau kita bawa kepada situasi-situasi di mana pada saat kita tidak berpuasa pun sudah bisa seperti ini, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kalau orang dekat kepada Allah, maka kalau ada susahnya, kalau ada masalahnya, maka Allah akan selalu hadir memberikan pertolongan. Kalau ada orang dekat kepada Allah, Allah pasti selalu datang ketika dia membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kita semua pasti membutuhkan pertolongan Allah. Makanya melalui puasa ini, jadikan puasa betul-betul mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah. Banyak orang yang gampang stres, Bapak Ibu, banyak yang gampang stres. Kenapa gampang stres? Karena dia mau menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagaimanapun jago tak, bagaimanapun koreta, bagaimanapun pintar tak, kalau sendiri jadi mau selesaikan masalah tak, pasti kewalahan. Kenapa? Kita kan punya keterbatasan, kita punya kelemahan. Sepandai-pandainya kita, masih banyak hal yang kita tidak ketahui. Sekuat-kuatnya kita, ada titik tertentu di mana kita lemah. Sehebat-hebatnya kita, kalau sakit maki tidak bisa apa-apa. Kan mungkin sering kita punya pengalaman pribadi bahwa ketika kita punya masalah, kita sudah mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki, tapi masalah tak kunjung selesai. Itu mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dalam posisi-posisi seperti ini, kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kedekatan kita kepada Allah bagus, insya Allah pertolongan itu akan mudah datang. Ada 2 rumusnya, Pak. Kalau mau cepat mendapat pertolongan Allah, ini kita bisa temukan di 2 ayat dalam surah Al-Baqarah. Redaksi yang pertama mengatakan begini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Redaksi ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat ini juga merupakan sesuatu yang bisa mendekatkan kita sedekat-dekatnya kepada Allah. Sama dengan puasa, membuat kita dekat kepada Allah.
Kalau puasa benar, sholat kita bagus, kita pun sudah sabar dalam mengarungi kehidupan ini. Karena memang dibutuhkan sekali kesabaran. Kenapa dibutuhkan kesabaran? Karena dalam hidup ini untuk mencapai satu tujuan itu butuh proses. Untuk menyelesaikan satu masalah butuh sebuah proses. Tidak ada yang kun fayakun, tidak ada. Yang bisa kun fayakun itu hanya Allah. Kita manusia tidak ada kun fayakun, tak. Justru yang harus kita munculkan dalam hidup kita, kalau ada masalah, bagaimana menghadirkan kun fayakunnya Allah. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita yang menjadikan sesuatu kun fayakun, itu tidak mungkin terjadi. Tapi kalau Allah yang mau, Allah yang menolong kita, tidak ada yang susah. Inilah yang hendaknya kita harus selalu hadirkan dalam kehidupan kita. Kalau banyak masalah, biar ini banyak masalah, biar ini masalah tak besar, tidak ada di masalah. Kenapa? Yang jelas kita harus memiliki keyakinan bahwa betapapun banyaknya masalah, betapapun besarnya masalah itu, Allah pertolongannya, kasih sayangnya jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada masalah yang saya hadapi. Itu yang harus kita yakini. Dan ini hanya bisa ada kalau kita merasa dekat dan selalu melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan puasa yang kita tunaikan insyaallah benar-benar mengantarkan kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Secara vertikal hubungan kepada Allah bagus, secara horizontal kepada sesama manusia pun kita bagus. Kita semakin dekat kepada Allah sehingga insyaallah apapun persoalan dalam kehidupan kita itu bisa selesai. Apapun profesi yang kita geluti, insyaallah kita bisa selalu sukses dalam pentas kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum